Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai level kognitif dan komponen administrasi PTS ataupun PAS yang harus dimiliki guru gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Jadi, kita akan belajar mengenai taksonomi Bloom terlebih dahulu gitu ya. Ini digunakan nanti untuk melihat kriteria pengetahuan tingkat kognitif siswa. Oke, yang pertama ini sebelumnya gitu ya. Taksonomi Bloom yang sebelum direvisi itu ada 6 juga. Itu ada pengetahuan untuk C1, C2-nya pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis dan C6 evaluasi. Tapi beriring perkembangan waktu ternyata terdapat revisi yang mengakibatkan sintesis dan evaluasi itu dirubah ke dalam mengevaluasi gitu ya. Mari kita lihat setelahnya. C pertama itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 ini adalah mengkreasi atau mencipta gitu ya. Oke, dari sini kita akan belajar ke kata kerja operasional. Jadi kita lihat dulu fungsinya gitu ya. Yang pertama adalah membantu tenaga pendidik untuk memahami kompetensi dasar. Yang kedua adalah membantu tenaga pendidik menganalisis dan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga adalah memudahkan tenaga pendidik dalam menganalisis dan pengembangan kisi soal evaluasi. Yang keempat adalah menyeragamkan dasar dan referensi untuk memahami proses pembelajaran sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, di sini nanti kita akan melihat yang namanya tingkatan level kognitif ya. Ada yang dimulai dari bawah yaitu LOTS atau lower order thinking skill, yang dimana pada level kognitif yang pertama ini mengukur pengetahuan C1 dan C2. Karakteristik soal pada level pertama ini yang pertama adalah menunjukkan ingatan dan pemahaman dasar materi-materi pelajaran serta bisa membuat generalisasi atau pengelompokan umum secara sederhana. Yang kedua adalah menunjukkan tingkatan dasar dalam memecahkan masalah sesuai contoh pembelajaran melalui salah satu cara yang pernah diajarkan. Jadi hanya misalkan kalau panjang kali lebar, dia langsung di bawahnya soalnya panjang kali lebar juga, tidak mencakup hal yang lain ya. Yang ketiga adalah menunjukkan pemahaman dasar setiap bentuk penyajian data grafik, label, atau bentuk visual lainnya. Yang keempat adalah menyampaikan fakta-fakta dasar melalui istilah sederhana. Nah, untuk yang nomor tiga mungkin ini lebih gampangnya gini, misalkan ada gambar ada orang buang sampah. Anak-anak tunjukkan, misalkan gambar di atas merupakan kegiatan titik-titik. A. Membuang sampah, B. Menanam sampah, dan lain-lain gitu ya. Itu hal simpelnya. Nah, selanjutnya untuk pengembangan soal level kognitif kedua itu MODS ya, medium order thinking skill. Level kedua ini adalah mengukur aplikasi atau menerapkan gitu ya. Karakter soal pada level 2 ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman materi pelajaran dan mampu mengaplikasikan ide-ide dan konsep-konsep sesuai konteks tertentu. Yang kedua adalah membuat penafsiran dan analisis terhadap suatu informasi dan data. Yang ketiga adalah melakukan pemecahan masalah umum di suatu materi pelajaran. Yang keempat adalah membuat penafsiran data yang berupa grafik, tabel, maupun bentuk visual lainnya. Yang kelima adalah menyampaikan secara gamblang dan terorganisir penggunaan istilah-istilah khusus. Nah, sedangkan untuk soal yang HOTS yang level 3 ini atau High Order Thinking Skill, pada level ketiga ini mencakup tiga, yaitu C4, C5, C6 atau menganalisis, mengevaluasi, sama mengkreasi. Karakteristik soal pada level 3 ini yang pertama adalah menunjukkan pengetahuan dan pemahaman lebih luas terkait materi pelajaran dan juga penerapan ide maupun konsep untuk kondisi serupa maupun kondisi yang berbeda. Yang kedua adalah menganalisis, sintesis, dan evaluasi terhadap gagasan dan informasi teraktual. Yang ketiga adalah menjabarkan hubungan konseptual sebuah gagasan dan informasi teraktual. Yang keempat membuat penafsiran dan penjelasan gagasan kompleks suatu ilmu pelajaran. Yang kelima adalah menyampaikan gagasan nyata dan akurat menggunakan istilah atau terminologi yang benar. Yang keenam adalah melakukan pemecahan masalah menggunakan berbagai cara dan variabel yang berkaitan. Tujuh adalah membuat demonstrasi hasil pemikiran orisinil. Nah, level ini merupakan level HOTS ya. Tapi ingat, HOTS itu selalu bukan soal sulit ya, selalu bukan soal sulit. Tetapi bisa jadi soal itu hanya menggunakan logika atau penalaran untuk mengambil keputusan, memprediksi, atau menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Jadi nggak harus soal yang berderet panjangnya, enggak, tapi bisa berupa logika-logika sederhana dalam penerapannya, gitu ya. Nah, yang tadi level kognitif menurut Anderson and Cartwell
2001 gitu mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut gitu ya. Jadi yang HOTS atau bisa sebut L3 ini ada C4, C5, C6, maaf ini C6 ya. Ini ada perubahan C6, ini C6 ya. Oke. Nah, selanjutnya mengevaluasi ya, menganalisis sama mengaplikasikan dan memahami gitu ya. Nah, menganalisis itu HOTS juga C4, tapi C3-nya dia MOTS dan C2 C1 itu masuknya LOTS ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian akan belajar mengenai yang namanya KKO ini. Nah, KKO itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ekonomi belum dan ranah kognitifnya. Nanti bagaimana penerapannya? Mari kita langsung aja ya ke bagian contoh. Misal, kalian udah buat yang namanya kisi-kisi instrumen, yaitu ada kompetensi dasar atau capaian kompetensi, indikator pencapaian. Kalau sekarang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP kalau sekarang ya untuk kurikulum merdeka. Di sini KKTP tulisannya KKTP gitu ya. Nah, untuk kelasnya kelas 2 semester 2 atau kalian bisa buat juga fasenya, nambahin fasenya fase F gitu ya. Sekarang lingkup materinya ini integral, tapi sub materinya adalah integral tentu. Tingkat kesukarannya yang tadi yaitu C1 atau mudah gitu ya, level kognitifnya L1 ya. Nomor soal 16, bentuk soal PG. Nah, kalau kita lihat misalkan L1 gitu ya. L1 ini kan menunjukkan ingatan dan pemahaman dasar materi-materi pelajaran serta bisa membuat generasi pengungkapan umum sederhana gitu ya. Pemahaman dasar. Kita lihat sini. Yang kita kompetensi dasar atau capaian kompetensinya itu ada mengingat. Mengingat itu C1 kan. Makanya dia kita buat tadi tingkat kesukarannya itu C1 ya. Bentar. Nah, ini C1. Nah, sekarang IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu kan menyebutkan. Nah, menyebutkan itu ada di dalam bawahnya si C1 ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita belajar yang namanya integral umum gitu ya. Ini kan bentuknya seperti ini ya. Berarti kalau menyebutkan apa, kita akan bisa membuat soal seperti ini. Bentuk umum integral tak tentu adalah seperti berikut. Maka dx ini disebut apa? Kan dia hanya menyebutkan, berarti dia hanya mengingat-mengingat saja ya. Yang eh, pemahaman konsep di awal gitu ya. Oke. Ini agak cukup mudah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi naik lagi ya ke C2 tapi masih di tahap level kognitif L1. Nah, kita naik lagi ke C2 tapi ini tetap aja L1-nya menunjukkan tingkatan dasar dalam pemecahan masalah sesuai contoh pembelajaran melalui salah satu cara yang pernah diajarkan. Oke, berarti konsepnya pernah diajarkan hanya cuman beda angka ya. Nah, di sini memahami itu kan C2 masuknya. Sedangkan menghitung juga ada di dalam C2 gitu ya KKO-nya. Oleh karena itu, kita lihat mudah ya C2, L1 juga ya. Nah, sekarang konsep bentuk sederhananya kan kalau aljabar maaf, bukan aljabar, tapi integral fungsi aljabar tertentu gitu ya. Bentuknya seperti ini, maka akan menghasilkan ini gitu ya. Ditambah plus C ya, ini harusnya tambah plus C. Maaf. Ini tambah plus C. Nah, ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Sebuah integral 6x pangkat 5 dx, maka hasilnya adalah gitu ya. Maka x pangkat 6 plus c. Dia kan cuman memindahkan konsep doang ya dari awal ke soal gitu ya, tanpa mengubah sesuatu yang lebih jauh atau mengkombinasikan dengan operasi lain. Oke, selanjutnya ke C3. Ini aturan bukan mudah ya, tapi lebih kepada sedang. Maaf, ini sedang. Nah, ini sedang. Oke, sedang. Pokoknya sedang gitu ya. Nah, tingkatan levelnya itu L2 ya, ini sedang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari KKO-nya, apa aja sih KKO-nya? Itu menerapkan. Nah, menerapkan ini L2 ya. Ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman materi pelajaran dan mampu mengaplikasikan ide-ide dan konsep-konsep sesuai konteks tertentu. Nah, ini C3 ya, menerapkan. Dan indikator pencapaiannya itu ada yang namanya menentukan di sini nih, maaf. Kan ya. Oke, menentukan. Oke. Nah, setelah itu ini soalnya bentuknya esai gitu ya. Untuk soal nomor 25 dari umum integral tertentu sebenarnya seperti ini gitu ya. Tapi untuk di soal kalian bisa ngerubah gitu ya. Jadi seperti ini. Dan itu siswa butuh yang namanya mengetahui
ya bagaimana bentuk umumnya, tapi dia bisa diterapkan berbagai macam bentuk soal. Sekalipun itu bentuk soal dirubah-rubah, tapi dia mengingat teori dasar umumnya substitusi gitu ya untuk integral tertentu. Oke, jadi seperti itu ya soalnya. Nah, selanjutnya untuk C4, tapi ini sulit ya. Ini udah, maaf ini belum diganti-ganti nih. Ini sulit gitu ya. Sukar, bukan sulit, sukar. Oke. Nah, di sukar ini gitu ya. Ini yang kompetensi dasarnya menganalisis integral gitu ya. Kalau kita lihat L3 ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman lebih luas terkait materi pelajaran dan juga penerapan ide maupun konsep untuk kondisi serupa maupun kondisi berbeda. Kita lihat menganalisis ada ya C4, dan menganalisisnya lagi itu ada di C4 juga di sini nih ya, analisis. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk soalnya sebenarnya ulayan dan level kognitifnya udah masuk L3 ya, atau HOTS. Nah, contohnya gini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan AT-nya itu 5T plus 2 meter per second. Jika kecepatan dan jarak mobil tersebut pada saat T0 berturut-turut adalah 0 milisek per second dan 0 meter, maka tentukan apakah analisis pemahaman fungsi jarak mobil tersebut adalah ST, di mana sama dengan 5/6 T pangkat 3 tambah T pangkat 2 meter gitu ya. Nah, ini harusnya pakai kurung juga nih. Nah, ini pakai kurung ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh soalnya gitu ya, nyampe cepat. Selanjutnya bagaimana di C5 gitu ya. Nah, di C5 ini ya, ini menerapkan yang dimana L3-nya ini membuat penafsiran dan penjelasan gagasan kompleks suatu ilmu atau pelajaran gitu ya. Nah, KKO-nya apa? Itu membandingkan gitu ya. Tingkat soalnya itu sukar, level kognitifnya udah HOTS juga, dan ini C5 gitu ya. Misal soalnya itu tentukan integral tertentu dari integral cos pangkat 3x dx dengan menggunakan metode pengintegralan parsial dan metode substitusi. Apakah hasil dari kedua jawaban itu sama? Walaupun ini membandingkan, tapi tersiratnya di hasil dari kedua ya, KKO-nya nih. Jadi, itu. Kapan kedua jawaban itu tidak sama? Apakah hubungannya gitu ya? Oke. Ini udah masuk C5, dia harus menerapkan sendiri dan membuat kesimpulan sendiri. Nah, bagaimana dengan C6 yang sukar gitu ya? Waduh. L3-nya ini melakukan pemecahan masalah menggunakan berbagai cara yang variabel berkaitan. Ini C6 yaitu mencipta, yang selanjutnya KKO-nya tuh mengkreasi. Nah, dari mengkreasi ini gitu ya, soalnya ini soalnya cukup mudah gitu ya kalau dikerjakan, namanya mengkreasi. Siswa ini nanti akhirnya itu ujungnya ada di metode eliminasi gitu ya, untuk mendapatkan si integral batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2 di x dx. Nah, itu menggunakan metode eliminasi gitu ya. Mungkin terlihat sulit ya kalau dari sini. Sebenarnya ini bisa dipecah-pecah dari integral atasnya misalkan 1, 2 gitu ya. 2 ke 4. Pokoknya jadi akan mudah. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada KKO yang sama gitu ya. Kan biasanya kalau kalian lihat di KKO kalian ada yang namanya menentukan gitu ya. Nah, menurut Setiawati dan kawan-kawan tahun 2019 gitu ya, sebagai contoh kata kerja menentukan pada taksonomi belum ada pada ranah C2 dan C3 dalam konteks penulisan HOTS, maka kata kerja menentukan ini bisa jadi ada beberapa pada ranah C5 atau mengevaluasi. Apabila untuk menentukan keputusan didahului dengan berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus, lalu peserta didik diminta menentukan keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja menentukan ini bisa digolongkan C6 atau mencipta bila pertanyaannya menuntut kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah baru gitu ya. Jadi ranah kata kerja operasional ini sangat dipengaruhi oleh proses berpikirnya. Apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Lalu apa hubungannya sih kisi-kisi soal, kartu soal, analisis butir, dan bank soal gitu ya. Kalau pertama-tama kan kita akan membuat yang namanya kisi-kisi soal dulu. Lalu lanjut ke kartu soal gitu ya. Nanti ke naskah soal. Kita baru belajar yang namanya membuat kisi-kisi soal ya. Oke, nanti kita akan tahap kedua ke kartu soal habis ini. Nah, setelah itu apa? Ke penilaian ya kan. Nah, dari penilaian kita analisis butir. Jika soal itu tidak layak atau tidak valid, maka dibuang saja. Dan jika layak atau valid gitu atau masih bisa direvisi, maka ini akan menjadi bank soal. Nah, kartu soal yang tadi yang tidak layak itu bisa kita buang, tapi yang masih layak atau valid
analisis putih soalnya, maka bisa kita simpan di bank soal. Nah, inilah pentingnya kartu soal itu untuk dimasukkan ke bank soal. Nah, ketika ada di bank soal, kita bisa gunakan lagi untuk tahun depan gitu ya. Jadi lebih mudah untuk gurunya menganalisis soal-soalnya gitu ya. Nah, ini jenis-jenis soal. Jadi pernyataan benar atau kurang tepat ini harusnya ada ya di dalam soal. Nggak perlu menonton mengenai yang menentukan hasil dan lain-lain, nggak ya. Mungkin jangan, tapi buatlah soal yang beraneka ragam jenisnya. Nah, ini soal pernyataan benar atau kurang tepat di lain eh, jenisnya gitu ya, di lain macam-macamnya. Ini bisa seperti ini bentuknya, kalimatnya, atau harus ada grafik, gambar, atau tabel di dalam soal ya. Jadi nggak menonton siswanya. Jadi seperti ini, tabel ya, atau tabel. Ya, ini ada grafik, gambar atau tabel. Ini kita buat misalkan grafik gitu ya, tapi dengan soal pernyataan. Wah, ini bisa banget gitu ya. Pokoknya bagaimana supaya kita membuat soal itu tidak monoton ya. Nah, sekarang rumus indikator soal. Sebenarnya rumus indikator soal sebelum kita masuk ke kartu soal kita harus memahami dulu, yaitu namanya ABCD gitu ya. Yaitu audience, yaitu menargetkan target sasaran dari soal tersebut. Behavior, yaitu behavior ini yang berarti tingkah laku. Nah, behavior ini diwujudkan dalam bentuk kata kerja operasional yang tadi ya. Condition, yaitu suatu kondisi tertentu yang diberikan pada peserta didik atau diterima peserta didik saat tingkah lakunya diukur. Degree, yaitu derajat keberhasilan yang dibuktikan dengan adanya tingkah laku yang benar. Nah, perhatikan contoh berikut. Disajikan grafik gerak parabola. Peserta didik dapat menentukan jangkauan maksimum yang tepat. Gitu. Nah, dari contoh di atas kita bisa lihat ya bahwa condition ya, ini baru kita ada condition. Oke, conditionnya itu disajikan grafik gerak parabola. Audiensnya itu peserta didik, berarti udah ada dua ya, E sama A. Nah, selanjutnya dapat menentukan jangkauan maksimum itu berfungsi sebagai behavior ya, atau tingkah lakunya. Nah, yang terakhir yang degree yaitu dengan tepat gitu ya. Ini jelas-jelas ya. Jadi derajat keberhasilannya itu. Oke, jadi di sini apakah harus disusun sesuai ABCD? Enggak ya, tapi yang penting mencakup seluruh ABCD gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya kartu soal. Kartu soal itu bentuknya seperti ini. Nah, tadi IPK itu bisa kalian masukkan di kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini ya. Peserta didik dapat menentukan kaidah penjajahan aturan penjumlahan. Misalkan dengan tepat, dengan apa gitu ya. Nah, indikator soalnya diberikan panitia beranggota 4 orang, peserta didik mampu menentukan peluang yang terpilih paling banyak 2 wanita dengan tepat. Maka soalnya seperti ini, level kognitifnya seperti ini, nomor soalnya seperti ini, dan kunci jawabannya seperti ini gitu ya. Kalau ada kunci jawabannya dan sumber modifikasinya, jangan lupa identitas pembuat soalnya gitu ya. Ini wajib. Nah, sumber modifikasi ini nanti digunakan untuk acuan kalian ketika suatu saat kalian lupa atau apa gitu ya. Ini wajib juga gitu ya. Oke. Nah, sumber belajar kita hari ini yaitu ada 3 seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kita akan lanjut lagi ke kaidah penulisan soal yang baik dan benar. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.